Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, gimana kabarnya? Sehat, semangat, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita bertemu lagi dengan materi yaitu tematika benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 3 dan 4 dengan pembahasan pemanasan global, satuan ukuran waktu, lagu tentang embun, dan yang terakhir adalah sikap persatuan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global disebut juga yaitu global warming. Global warming. Nah, dari global warming sendiri itu apa? Yaitu peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, ini dinamakan global warming atau pemanasan global. Pemanasan global itu bisa terjadi jika suhu bumi itu meningkat, ya, seperti contoh gambar ini. Kemudian yang kedua yaitu akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Ini akibat dari pemanasan global dan menyebabkan permukaan air laut naik, sehingga ya, jika dibiarkan begitu terus, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam, ya. Nah, kita berdoa saja supaya masalah pemanasan global ini bisa teratasi. Oke, sekarang kita lanjut. Penyebab pemanasan global. Yang pertama yang terjadi yaitu polusi udara yang tinggi. Yang kedua, penyebab polusi udara yang tinggi adalah asap kendaraan bermotor. Berikutnya apa ini? Ya, asap pabrik. Dari asap kendaraan bermotor, dari asap pabrik, menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Inilah yang menyebabkan juga sebagai pemanasan global. Akibat pemanasan global. Perhatikan gambar. Ya, ini ya, pulau ini terancam tenggelam, anak-anak ya. Ini karang laut ya, yang di dalam ya. Kemudian ini tanaman begitu gersang, banyak binatang yang meninggal. Kemudian di kutub utara ada beruang putih yang badannya kurus ya. Nah, tumbuhan dan hewan ini merasakan dampak dari pemanasan global. Akibatnya, kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Oke. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Tips untuk mengurangi pemanasan global. Apa yang pertama kita lakukan? Yaitu hemat listrik di rumah. Gunakanlah lampu LED ya, supaya tidak terjadi pemanasan global. Itu hemat listrik. Gunakan seperlunya. Yang kedua yaitu naik sepeda jika
daerahnya dekat ataupun tidak harus menggunakan sepeda motor, ya jangan menggunakan sepeda motor. Sebaiknya gunakanlah sepeda pancal, ini namanya ya, sepeda roda 2 tanpa bermesin. Ini cukup sehat bagi kita juga. Kemudian yang ketiga yaitu reuse, reduce, dan recycle. Ya, go green shift, yaitu menanam kembali tumbuhan di hutan-hutan yang gundul atau mengadakan penghijauan. Kemudian kurangi kantong plastik untuk masa depan, ya, karena kan bahan plastik ini tidak bisa terurai oleh bakteri. Ya, kalau sudah bercampur dengan tanah, maka plastik ini untuk hancur itu lama sekali. Ya, berikutnya, tanam 1 juta pohon untuk masa depan. Ya, menanam pohon namanya reboisasi atau penghijauan kembali. Ya, di tepi-tepi jalan, ya, di rumah kita, dan di hutan-hutan yang sudah mengalami kegundulan atau sudah tidak ada pepohonan lagi. Oke, baik. Baiklah anak-anak, ini adalah konsep atau skema tentang pemanasan global, ya, yang dimulai dari mobil menggunakan mesin, ya, mobil berbahan bakar minyak bumi, kemudian gas rumah kaca dan bahan bakar fosil, ya, semuanya itu dipantulkan kembali ke bumi. Kemudian matahari diserap, ya, kemudian matahari membakar pepohonan sehingga menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, O2 nya akhirnya semakin menipis. Ini adalah skema tentang pemanasan global. Baik, sekarang kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah mengonversi satuan waktu. Perhatikan contoh, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Caranya, yang pertama yang kita lakukan adalah 1 jam ditambah dengan 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian langkah yang kedua yaitu 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Lalu yang ketiga berikutnya, 75 menit sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Mengapa bisa demikian? Karena 75 menit ini melebihi dari 60 menit atau melebihi 1 jam, maka 1 jamnya ini adalah 60 menit dipisah sehingga mensisa 15 menit. Jadi 60 menit ditambah 15 menit. Dan 60 menit ini adalah 1 jam, nanti dikonversikan seperti itu. 60 menit sama dengan 1 jam. Kemudian jadi 5 jam ditambah 1 jam sama dengan 6 jam. Lalu 6 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Maka 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Sekarang contoh yang kedua. 2 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Caranya, 2 jam dikurangi 1 jam sama dengan 1 jam. Yang kedua, 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan berapa? Iya, 25 menit. Jadi
1 jam ditambah 25 menit sama dengan 1 jam 25 menit. Sehingga 2 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 1 jam 25 menit. Ya. Oke. Soal nomor 3. Ya. Contoh yang ketiga maksudnya. 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Caranya yang pertama, 8 jam 45 menit sama dengan 7 jam 105 menit. Kenapa kok diubah jadi 7 jam 105 menit? Karena di sini 45 menit itu tidak bisa dikurangi 55 menit. Makanya pinjam 1 jam, jadi 8 jam dipinjam 1 kan dikurangi 1 jadi 7 jam. Kemudian 45 menit. Nah, 1 jamnya kan 60 menit. Sehingga 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Jadi 8 jam 45 menit sama dengan 7 jam 105 menit. Langkah berikutnya, 7 jam 105 menit baru dikurangi dengan 4 jam 55 menit. Ya. Langkah yang ketiga, 7 jam dikurangi 4 jam sama dengan 3 jam. Lalu 105 menit dikurangi 55 menit sama dengan berapa? 50 menit. Sehingga ya, jadi 3 jam ditambah 50 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Jadi 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Nah, bagaimana nak? Kalian sudah paham dengan penjelasannya Pak Adi? Untuk itu, supaya lebih paham, kalian harus banyak latihan soal seperti ini. Ya, nanti kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian masing-masing. Baik, kita lanjutkan pembelajaran dan pembahasan kita kali ini. Perhatikan syair lagu berikut. Embun pagi ciptaan Pak Rat dan embun ciptaan Pak Daljono. Ini adalah lagu ya yang mengisahkan tentang embun pagi dan embun. Embun adalah salah satu peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin sehingga uap air atau berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air atau wujud cair. Nah, perubahan ini atau dinamakan perubahan wujud disebut mengembun. Ya, anak-anak nanti bisa kalian cari sendiri di internet ya tentang lagu Embun Pagi. Nanti siapa yang sudah menemukan, nanti Pak Adi minta tolong dikirim ya. Pak Adi tadi sudah mencari tapi belum ketemu ya. Mungkin anak-anak dibantu orang tua bisa menemukan syair lagu Embun Pagi dan Embun ya. Terima kasih sebelumnya anak-anak ya. Oke, baik. Nah, ini adalah kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Ya, melakukan kegiatan secara bersama-sama. Ya, dia akan melakukan senam pagi. Kira-kira ini kegiatan di mana? Ya, ini adalah kegiatan yang dilakukan Min 1 Kota Malang sebelum masuk kelas. Jadi di awal pagi jam 6.30 anak-anak ini sudah
melakukan senam pagi. Nah, sikap-sikap inilah yang diperlukan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Nah, ini harus dilakukan secara bersama-sama, bukan dilakukan sendiri. Ya, percuma kalau dilakukan sendiri menjaga kebersihan. Karena apa? Yang lain membuang sampah, yang menjaga kebersihan cuma satu. Ya, yang membuang banyak, yang menjaga cuma satu. Nah, jadi dengan kesadaran kebersihan harus kita jaga bersama-sama. Oke, yang kedua yaitu melaksanakan piket. Nah, biasa anak-anak kalau melakukan piket pasti dilakukan secara bersama-sama dengan temannya. Tidak boleh pilih kasih, ya. Karena pekerjaan yang berat itu menjadi ringan kalau dilaksanakan secara bersama-sama dengan piket kelas. Kemudian berikutnya adalah menyelesaikan tugas kelompok. Kalau kalian sedang berdiskusi atau musyawarah di kelas, atau menyelesaikan masalah di kelas, atau pekerjaan sekolah di kelas, nah ini bisa diselesaikan dengan secara kelompok. Jadi menyelesaikan tugas berkelompok, maka kegiatan ini juga akan lebih mudah dan lebih ringan. Jadi tidak perlu berpikir yang sampai lama-lama berpikirnya. Cukup singkat, karena setiap anggota kelompok itu pasti mempunyai pendapat dan peran masing-masing. Oke, baiklah anak-anak, alhamdulillah kali ini pembelajaran sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari semua tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak yang saya banggakan, semoga Allah selalu senantiasa membimbing kita, dan jangan lupa kita selalu bersyukur. Nah, pesan tadi, kalian harus sholat tepat waktu, jangan sampai tinggalkan. Kalau bisa berjamaah, baik di musola, di masjid maupun di rumah. Anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran ya di pagi hari, tolong kalian sholat duha terlebih dahulu, kemudian mengaji juz amma atau di Al-Quran. Nah, baru kalian bisa menyimak pembelajaran tema 3 sub tema berikutnya nanti ya. Baiklah anak-anak, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.